Oke, untuk materi selanjutnya kita akan mengedit soal atau kuis ya. Bagaimana nanti cara memasukkan kuis dalam Moodle. Nah, seperti biasa kita masukkan dulu alamat webnya daring SMKN1 Singosari, dan kita masuk ID-nya. Nah, mungkin kalau ada beberapa langkah yang tidak sesuai dengan yang ada di guru, mungkin bisa dilewati ya, bisa langsung masuk ke kolom berikutnya. Nah, kebetulan ini linknya banyak ya, jadi saya cari sesuai dengan pelajaran saya, yaitu yang ada di teknik alat berat. Ini sebagai adminnya. Terus kemudian masuk ke dalam pelajaran yang kita pilih, misalnya pelajaran PDTU, dan kemudian KD-nya seal bearing gasket. Kalau Bapak Ibu guru mungkin bisa mencarinya secara perlahan ya, kalau memang wajibnya banyak. Oke, kita masuk ke soal, kemudian kita klik yang sebelah kanan, yaitu terus kita pilih edit, kemudian kita ganti namanya kalau memang tidak sesuai, mau ingin diganti pretest atau posttest, dan jangan lupa diganti tanggalnya, dicentang sebelah kanannya awalnya jam berapa, tanggal berapa, kemudian terakhirnya jam berapa, tanggal berapa. Misalnya ini kita setting untuk hari besok ya, kita setting hari tutupnya jam 12 malam atau diselisih 1 hari. Kemudian waktunya kita setting sesuai dengan yang kita perlukan, misalnya kita butuh cuma 30 menit, kita setting 30 menit. Terus jangan lupa disetting otomatis supaya siswa kalau memang lupa untuk tidak logout, dia bisa otomatis masuk nilainya. Terus kemudian disetting kategorinya cuma satu saja, atau istilahnya satu kali pemakaian. Terus kemudian nilainya kalau ingin ditampilkan, marknya dicentang. Oke, sudah semua. Kemudian kita save. Kalau sudah, kita kembali lagi ke kuis, kita masukkan soal-soalnya ya. Ini hanya soal contoh, jadi saya buat 5 contoh soal. Terus kemudian itu nilai maksimal bisa berupa puluhan atau ratusan ya, tergantung yang kita butuhkan. Kebetulan defaultnya puluhan, jadi maksimalnya nilai 10. Kemudian di shuffle itu untuk diacak ya, jadi memungkinkan soalnya bisa teracak. Kemudian kita pilih, misalnya kita buat baru ya, jadi kita new quiz, kemudian kita pilih multiple choice yang sering kita pakai, kita add. Nah, baru kita isi judul soalnya, mungkin kita pakai judul soal nomor 1. Nah, ini kita cari soal-soal yang mudah ya. Nah, kita tuliskan soalnya sebagai contoh.
setelah ditulis soalnya, kita tulis pilihan gandanya. Ada yang di sebelah bawahnya, pilihan ganda ya. Nah, pilihan ganda di bawah. Nih, kalau yang benar itu kita kasih 100% ya. Nah, kebetulan itu yang B itu yang 100% ya, yang 2. Itu opsi-opsi yang salah dinonkan aja, jadi tidak dikasih persentase. Nah, setelah itu kita save. Ini untuk soal nomor 1 kita pakai multiple choice, dan kita coba yang soal berikutnya kita pakai yang isian singkat ya, isian singkat. Kalau isian singkat ini harus sesuai, jadi hurufnya ada titik komanya, ada spasinya harus sesuai. Kalau tidak sesuai dianggap salah. Ini kalau untuk isian singkat. Yang paling aman itu untuk menuliskan hal-hal yang benar-benar pasti dan tidak ada jawaban lainnya. Ini sangat cocok untuk menuliskan nama dengan bahasa Inggris supaya tulisannya benar. Oke, kalau untuk yang uraian singkat ini kita hanya menuliskan satu jawaban aja sudah cukup ya, atau ditambah option-option jawaban lain yang untuk membetulkan siswa ya. Mungkin besar kecilnya huruf itu ditambahkan. Nah, jangan lupa dikasih untuk nilai yang 100. Jadi kalau benar itu 100%. Kalau tidak dikasih 100% dianggap salah. Nah, seperti yang digambar itu ya, cukup satu aja sudah cukup. Jadi kalau tidak tulisannya seperti itu berarti salah. Kita save. Kemudian untuk soal berikutnya kita coba pakai yang isian singkat juga, tapi yang khusus untuk angka saja. Jadi hanya memungkinkan memasukkan nilai angka. Jadi sangat cocok untuk soal-soal yang matematika atau perhitungan. Ini juga hampir sama, hampir mirip dengan yang di atas tadi ya, pakai uraian singkat tadi. Jadi cukup ditulis satu jawabannya aja, dikasih 100%, atau ditulis hal-hal yang salah juga boleh tapi dikasih none. Kalau dikasih 100 semua nanti jadinya bonus. Oke, jadi yang betul itu yang di tengah tadi ya, yang dikasih 100% itu yang benar. Kemudian kita save. Terus untuk berikutnya mungkin contoh pemakaian soal yang benar salah ya. Jadi true dan false ya, benar salah kita coba. Silakan sesuai keinginan Anda, yang mungkin yang dianggap mudah, yang dianggap mewakili dari KD-nya, bisa dipilih dari berbagai macam bentuk soal. Nah, ini kalau ini malah lebih mudah ya, untuk jawabannya tinggal di klik aja true atau false ya. Jadi dari pernyataannya, misalnya pernyataan ini sudah benar, berarti kita tinggal setting true. Kalau pernyataan ini salah ya kita setting false. Nah, ini kebetulan pernyataannya benar ya, kita setting true ya.
kolom true dan false. Nah itu tinggal true. Nah ini kita setting true ya. Untuk di bawahnya true itu untuk menjelaskan feedbacknya atau kenapa dianggap benar. Oke, kalau sudah selesai kita save ya. Nah, kemudian yang terakhir kita coba untuk bentuk yang urean. Kalau urean itu tidak bisa dikoreksi secara otomatis oleh sistem, tapi harus diperiksa manual oleh seorang guru dan dinilai manual oleh seorang guru. Nah, ini bentuknya ya. Jadi memungkinkan siswa mengetik di dalam lini ini ya. Nah, kemudian harus mengasihkan grade. Ini cukup memberikan variasi nilai. Sudah kita save ya tanpa memberikan jawabannya benar, soalnya tidak ada. Kemudian kita setting karena maksimalnya 10, ternyata di situ masih 5, jadi kita perlu sesuaikannya. Untuk menyesuaikannya ya kita kasih poin 2, masing-masing 2. Kalau dikali 5 kan jadinya maksimalnya 10. Nah kalau yang di atas maksimalnya 10, poinnya juga 10, jadi sudah benar. Oke, cukup sekian untuk pembahasan soal hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.